Ide harmonisasi antara balance scorecard dan compete ini adalah kita ingin seperti biasa, kita ingin mengkombinasikan antara kekuatan dan kelemahan dari masing-masing framework ini. Dari balance scorecard, kekuatannya adalah strategic alignment, fokusnya adalah strategic alignment dan multi perspektif. Sementara compete, kekuatannya adalah komprehensif untuk IT dan proven framework untuk IT. Satu untuk bisnis, satu untuk IT. Tapi ini framework yang bagus, IT balance scorecard ini. Saya juga sering pakai. Tapi dalam konteks ini, metodologi yang digunakan oleh ITBSC itu kurang lebih sama dengan yang digunakan di dalam balance scorecard. Jadi ketika balance scorecard punya kelemahan, maka ITBSC kelemahannya sama di situ. Jadi dalam konteks hanya beda konteks saja, ini konteks bisnis, ini konteks IT. Ya, kali ini saya akan memberikan contoh yang lain dalam melakukan harmonisasi framework sistem manajemen kinerja. Kali ini saya akan mengilustrasikan bagaimana sebuah framework manajemen kinerja bisnis itu diterapkan pada bidang IT. Dalam hal ini nanti akan kita ilustrasikan bagaimana balance scorecard itu diharmonisasikan dengan COBIT. Jadi sebuah keniscayaan bahwa penerapan framework sistem manajemen kinerja itu membutuhkan pemahaman yang benar, pemahaman yang spesifik sesuai dengan bidang kinerja yang akan diukur. Kalau kita ingin mengukur bidang medis misalnya, maka kita perlu tahu ukuran-ukuran kinerja di bidang medis itu apa aja. Kita mengukur bidang konstruksi misalnya, kita perlu tahu ukuran kinerja dari bidang konstruksi itu apa aja. Demikian juga dengan bidang IT dan bidang-bidang yang lain. Jadi penerapan framework sistem manajemen kinerja yang sifatnya general seperti balance scorecard, Six Sigma dan lain-lain itu, ketika akan diterapkan pada sebuah bidang tertentu, maka dibutuhkan knowledge di area bidang tersebut sehingga kemudian bisa diturunkan menjadi sistem manajemen kinerja untuk bidang itu. Itu hal pertama yang perlu dipahami ya. Kemudian yang kedua, karena ini kita akan memberikan contoh untuk mengukur kinerja teknologi informasi, dan teknologi informasi itu membutuhkan sistem manajemen kinerja. Nah, ini contoh bahwa area dalam pengelolaan TI itu ada lima domain ini. Yang pertama adalah strategic alignment, bagaimana menyelaraskan IT itu dengan arahan bisnis. Kemudian ada value delivery, bagaimana manfaat atau value dari IT itu bisa terdeliver untuk bisnis. Kemudian yang ketiga adalah risk management, bagaimana memanage risiko-risiko yang ditimbulkan dari implementasi IT itu. Kemudian yang keempat adalah resource management, bagaimana mengelola resource IT, baik itu aplikasi, infrastruktur, orang, dan sebagainya. Yang kelima adalah performance management. Nah, performance management itu untuk memastikan bahwa apakah IT yang diterapkan, apakah IT yang dikelola itu sudah sudah baik, sudah sesuai dengan yang diharapkan, sudah selaras dengan kebutuhan dari bisnis, maka diperlukan performance management itu. Nah, bagaimana menerapkan performance management itu untuk IT? Itu yang kita akan bahas di video singkat ini secara umum ya. Nah, di IT itu ada framework COBIT yang diakui secara de facto ya, bahwa untuk tata kelola TI itu dunia mengakui secara global bahwa COBIT adalah standar de facto-nya, walaupun ada standar-standar yang lain. Gitu ya. COBIT ini juga berevolusi dari awalnya tahun 96 sebagai untuk audit, kemudian jadi kontrol, IT management, dan terakhir COBIT 2019 itu diklaim sebagai Enterprise Governance of Information Technology. Terminologinya berbeda dan itu mengikuti perkembangan dan evolusi itu diarahkan salah satunya adalah supaya mempertahankan COBIT supaya bisa tetap menjadi umbrella framework, supaya bisa tetap menjadi framework payung dari framework yang lainnya. Jadi COBIT ini adalah sebuah fakta bahwa COBIT itu adalah framework yang secara de facto diakui paling diakui secara luas. Nah, ide harmonisasi antara balance scorecard dan COBIT ini adalah kita ingin seperti biasa, kita ingin mengkombinasikan antara kekuatan dan kelemahan dari masing-masing framework ini. Dari balance scorecard, kekuatannya adalah strategic alignment, fokusnya adalah strategic alignment dan multi perspektif. Sementara COBIT, kekuatannya adalah komprehensif untuk IT dan proven framework untuk IT. Satu untuk bisnis, satu untuk IT.
Kemudian tapi di dalam seperti saya jelaskan di video sebelumnya, di dalam implementasi balance scorecard itu salah satu jebakan yang sering terjadi adalah bagaimana menentukan ukuran kinerja yang tepat. Ini kelompok design failure ya. Dan sementara COVID, pitfall-nya, jebakannya adalah terlalu fokus pada IT, perspektif IT, itu bisa menghilangkan konteks korporatnya. Sehingga ketika ini kedua framework ini bisa diharmonisasikan dengan saling menutup kekurangan dari satu framework dengan kekuatan framework yang lain. Nah, pertanyaannya adalah yang mungkin muncul adalah kenapa harus diharmonisasikan balance scorecard dengan COVID? Kenapa nggak langsung aja pakai misalkan framework sistem manajemen kerja IT yang sudah ada, misalnya seperti IT balance scorecard gitu. IT balance scorecard itu langsung memetakan itu, misalnya balance scorecard itu ada 4, perspektif, finansial, customer, internal business process, learning and growth, itu dipetakan. Kalau finansial di bisnis, maka di IT-nya perspektifnya menjadi corporate contribution. Sejauh mana IT berkontribusi terhadap korporat. Lalu di perspektif balance scorecard bisnisnya itu ada perspektif customer, maka di IT balance scorecard ada customer orientation dan seterusnya. Nah, ini sebuah framework yang berevolusi juga mulai tahun 92 dan 94, kemudian disempurnakan oleh Wilcox di 95, kemudian oleh Van Ginbeken di 97, dan kemudian disempurnakan lagi di tahun 98. Tapi ini framework yang bagus, IT balance scorecard ini, saya juga sering pakai. Tapi dalam konteks ini, metodologi yang digunakan oleh IT BSC itu kurang lebih sama dengan yang digunakan di dalam balance scorecard. Jadi ketika balance scorecard punya kelemahan, maka IT BSC kelemahannya sama di situ. Jadi dalam konteks hanya beda konteks saja, ini konteks bisnis, ini konteks IT. Sehingga dengan demikian IT BSC ini juga memiliki kekuatan dan kekurangan yang dimiliki oleh balance scorecard. Jadi peluang untuk perbaikan dalam dunia sistem manajemen kinerja IT ini masih cukup terbuka. Dan ini pernah saya buktikan dalam salah satu riset saya di 2010 yang mengatakan bahwa saya coba mengharmonisasikan itu balance scorecard dengan COVID untuk menciptakan sebuah framework yang baru. Secara umum saya bisa jelaskan seperti ini harmonisasinya. Yang di atas itu adalah balance scorecard. Balance scorecard seperti biasa mulai dari visi, misi, dan strateginya, kemudian diturunkan ke objektif strategis yang ada 4 perspektif itu: finansial, customer, internal process, dan learning and growth. Nah, ini saya menggunakan jembatan analisis CSF ya, untuk menghubungkan antara balance scorecard dengan COVID ini. Saya menggunakan analisis CSF, critical success factor, yang kemudian dari analisis CSF itu saya bisa memappingkan ke COVID, dalam hal ini tujuan TI atau IT goals di dalam COVID. Ini di 2010 ya, 2010 itu berarti COVID-nya masih COVID 4.1, belum ada COVID 5 dan COVID 2019. Nah, saya yakin ini juga nanti bisa dilanjutkan penelitian ini untuk COVID 5 atau COVID 2019. Dari IT goals itu kemudian saya bisa petakan ke IT proses, dan IT proses itu ada performance indicator-nya, itu yang akan menjadi indikator kinerja TI-nya. Nah, kemudian dengan beberapa penyesuaian penyesuaian akhir, maka bisa dihasilkan IT scorecard-nya untuk mengukur kinerja IT. Jadi dari business scorecard, kita bisa turunkan menjadi IT scorecard, balance scorecard dengan COVID. Kalau balance scorecard langsung ke IT balance scorecard, maka kelemahan di dalam penentuan ukuran kinerja ya itu akan muncul. Tapi ketika kita menggunakan referensi COVID untuk menentukan ukuran kinerjanya, maka ini akan lebih aman, walaupun tetap harus ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, bahwa kerangka kerja manajemen kinerja bisnis, dan hal ini balance scorecard itu bisa diharmonisasikan. Saya sudah buktikan itu. Saya menggunakan penghubung analisis critical success factor. Dan harmonisasi itu bisa menutup kelemahan atau pitfall dari BSC, utamanya kesalahan dalam penetapan ukuran kinerjanya. Karena untuk penetapan ukuran kinerjanya, kita menggunakan referensi dari COVID, di mana COVID itu diakui secara luas. Kemudian, metodologi dihasilkan ini juga bisa menutup kelemahan yang sering terjadi pada COVID, yang terlalu fokus pada detail, sehingga kehilangan konteks organisasinya dengan cara mengadopsi balance scorecard. Jadi saling menutupi. Kemudian yang kedua adalah jika dibandingkan dengan SMK atau sistem manajemen kinerja IT seperti IT balance scorecard, metodologi hasil ini punya
punya kelebihan, ya, punya kelebihan. Walaupun saya tidak bisa mengklaim bahwa framework hasil ini adalah lebih baik dari IT balance scorecard, tapi ini punya kelebihan, terutama karena seperti saya bilang tadi, bahwa rujukannya kita menggunakan basis rujukan referensi COBIT yang diakui secara luas sebagai framework untuk tata kelola TI secara global. Kemudian pembobotan ukuran kinerjanya ini bisa apa namanya? Jadi ukuran kinerja itu yang dari COBIT itu kita bisa bobotkan. Bobotnya dengan apa? Dengan memanfaatkan hasil analisis CSF-nya. Itu nanti mungkin kalau ada kesempatan lain, saya akan bisa jelaskan lebih detail bagaimana itu menggunakan analisis critical success factor itu untuk melakukan pembobotan ukuran kinerja IT berdasarkan balance scorecard dan COBIT itu. Nah, kesimpulan ketiga adalah bahwa ukuran kinerja IT yang standar yang apa namanya terdapat pada COBIT itu pada beberapa bagian tidak bisa langsung digunakan, harus ada penyesuaian. Jadi karena COBIT itu kan framework generik, sehingga ketika diterapkan ya perlu ada penyesuaian. Ini tentu apa namanya sesuatu peniscayaan. Ketika diimplementasikan pasti butuh penyesuaian. Ini nanti kekurangan COBIT ini yang COBIT 41 ini antara lain disempurnakan oleh COBIT 2019 dengan ada desain faktor, ada bisa di customize ya dan sebagainya. Ini kesimpulan dari apa yang saya lakukan di 2010 ya. Ya, jadi last but not least ya, bahwa metodologi sistem manajemen kinerja TI ini yang tadi mengharmonisasikan balance scorecard dengan COBIT itu saya sudah terapkan juga. Jadi saya juga menerapkan itu pada sebuah kasus organisasi yang cukup besar dan apa namanya berhasil diimplementasikan. Jadi ini sekali lagi membuktikan bahwa framework yang ada di market itu bisa kita analisa lebih jauh untuk menghasilkan framework yang lebih lebih tinggi value-nya, lebih memiliki nilai tambah dibanding framework aslinya. Tentu harus dengan cukup hati-hati mengkombinasikan itu sehingga hasil dari penggabungan harmonisasi dari sistem framework itu bisa menjadi alternatif solusi bagi perusahaan untuk menerapkan dibanding menggunakan opsi pilih salah satu atau pilih beberapa di dalam organisasi itu tanpa ada harmonisasi. Harmonisasi dari framework ini merupakan alternatif solusi yang sangat bisa Anda pertimbangkan untuk diterapkan. Saya sangat suka pada ide harmonisasi ini, ya, karena harmoni itu ya, intinya adalah bagaimana saling berkolaborasi, bagaimana menutup kekurangan sesuatu dengan kelebihan sesuatu yang lain. Itu juga yang kita alami dalam hidup, bagaimana kita saling berkolaborasi, kita punya kekuatan, kita punya kelemahan, orang lain punya kekuatan, punya kelemahan, maka mari saling berkolaborasi, let's live in harmony.